Shalom seluruh anggota Komsel yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama di dalam bulan September untuk weekly guide kita. Dan saya rindu saudara, tentunya pengharapan kami para penatua saudara sudah mengikuti khotbah di hari Minggu kemarin, ya, di mana saya menyampaikan tentang Christ Center Mindset. Karena itu merupakan dasar dan fondasi yang penting untuk kita bisa belajar bersama tentang pola pikir adaptif sepanjang bulan September ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan hal yang lebih aplikatif untuk kita bisa bahas bersama di dalam komunitas sel dengan judul kemampuan menanggung segala perkara. Saudara, saya percaya kemampuan kita dalam menanggung segala perkara dalam hidup kita itu sangat ditentukan dari pola pikir kita. Ya, kita bisa melihat ada orang tertentu yang gampang bersungut-sungut, mengeluh dengan sebuah kondisi, perkara kecil saja mereka sudah tidak bisa menanggungnya karena ada pola pikir yang salah. Nah, itulah kenapa kita belajar di waktu minggu kemarin tentang pola pikir yang berpusatkan Kristus. Karena kalau pusatnya Kristus pasti benar hasilnya. Nah, hari ini waktu kita membahas tentang kemampuan dalam menanggung segala perkara, saya rindu saudara membacanya bersama-sama dengan saya di dalam Filipi 4 ayat 1-23, keseluruhan pasal dari Filipi 4. Saya ingin saudara membacanya bergantian di dalam Komsel, karena itu silakan pause dulu video ini, kemudian saudara baca bergantian ayat demi ayat, kemudian baru nanti saudara lanjutkan kembali video ini. Silakan. Baik, kita sudah membacanya bersama dan saudara menemukan bagaimana Paulus memulai pasal yang keempat dengan kalimat karena itu saudara-saudara yang kukasihi. Ya, kita selalu memahami bahwa Paulus dalam konsep atau cara dia menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat yang dia rintis, yang dia sudah pernah bangun, dia sering menulisnya dengan konsep sebab dan akibat, saudara ya. Makanya dia selalu berkata karena itu, berarti karena ada sesuatu sebelumnya. Kalau saudara membaca Filipi 1-3, saudara akan menemukan bahwa Paulus menjelaskan di sana tentang Kristus, tentang pengorbanan Kristus, tentang dia mengambil rupa seorang hamba yang rela mati di atas kayu salib. Karena semua yang Kristus lakukan itulah, maka saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, kata Paulus, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, karena semua yang Kristus sudah lakukan, mari kita berdiri teguh hari ini. Ini penting ya. Jadi baru ayat 1 saja, saudara sudah menemukan bahwa gini saudara, perkara apapun itu juga, ingat, Kristus sudah melakukan yang terbaik. Kristus sudah mengorbankan hidupnya. Karena semua yang Kristus sudah lakukan, maka hari ini kita mampu berdiri teguh. Dia melanjutkan, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, saya tidak akan baca semua, tapi saudara perhatikan beberapa bagian ini. Ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya akan berhenti dulu sebentar di sini. Saudara melihat bagaimana Paulus berulang kali mengatakan supaya fokusnya adalah mindsetnya yang harus benar. Ya, mindsetnya harus ditujukan kepada Kristus. Makanya waktu dia berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kita belajar dari khotbah di hari Minggu kemarin bahwa Yesus berkata ya kepada orang Farisi, apa yang ada dalam pikiranmu, ya, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu. Bahwa Yesus berkata kepada orang Farisi gitu ya, saudara ya. Jadi Paulus rindu supaya jemaat yang ada di dalam Filipi, mereka belajar untuk terus mengarahkan pikirannya kepada Kristus. Christ Center Mindset. Ya, Christ Center Mindset itu berarti yang memikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Ini waktu yang sangat baik juga, saudara ya. Karena kita berada di dalam komunitas sel,
Adakah kita menemukan saudara seiman kita yang mungkin kita rasa kadang-kadang bersungut-sungut gitu ya, mengeluh, atau gampang menyerah, gampang putus asa, gampang khawatir. Atau gini saudara, kita ngaku deh hari ini di dalam komsel. Ya, nanti saudara setelah saya sharing ini, saya rindu saudara diskusi ya, dan belajar terbuka. Apa yang mungkin menjadi pemikiran saudara, mindset saudara akan sesuatu, khususnya dalam menanggung segala perkara. Nah, saudara bisa ungkapkan, iya saya gampang khawatir nih, ini saya gampang takut, iya saya gampang menyerah. Nah, saudara perlu cerita, ya. Nah, rekan-rekan komsel yang ada perlu menguatkan, mengingatkan kembali akan firman Tuhan. Nah, dari kisah Filipi 4 ini, saudara lihat bagaimana Paulus berkata di dalam ayat yang ke-12, dia berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Paulus pernah ngalamin dua-duanya. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Dia pernah ngalamin dua-duanya. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara, prinsip ini bukan sekedar kita bicarakan saja, tapi kita perlu memahaminya bahwa di dalam Kristus kita mampu menanggung segala perkara karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Inilah kenapa kita perlu mengarahkan pola pikir kita sepenuhnya kepada Kristus. Sehingga perkara apapun yang kita hadapi, kita akan mampu beradaptasi. Kenapa? Karena Kristus yang memimpin kita. Karena Kristus bisa beradaptasi dalam segala kondisi. Inilah yang kita perlu hidupi dalam kehidupan kita. Ya. Dan ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, saya berdoa supaya setiap anggota komsel yang mendengarkan video ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam Kristus. Kau akan menjadi pribadi yang mampu menanggung segala perkara, bukan karena kekuatanmu, bukan karena apapun yang kau punya, hartamu, banyaknya orang-orang yang mendukungmu, atau apapun itu, bukan karena knowledge atau kepintaranmu, tapi karena engkau memiliki pola pikir yang pusatnya Kristus. Engkau fokusnya kepada Dia, sehingga engkau menjadi pribadi yang mampu menanggung segala perkara dalam kehidupanmu. Silakan, saudara bisa mengambil waktu untuk berbagi satu terhadap yang lain. Ceritakan dengan terbuka apa yang sedang kau alami, khususnya dalam pola pikirmu. Dan ambil waktu untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Kiranya Kristus akan terus memberkati kehidupan kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Ya, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.